Disclaimer: cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita dan gambar yang kami sajikan hanyalah bersifat hiburan untuk mempermudah penonton dalam memahami isi cerita, dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dengan fiksi. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Halo Sobat Klonime, balik lagi sama Yui melanjutkan manhwa yang berjudul Setelah 10 tahun menebang kayu bakar, para wanita immortals abadi memohon satu demi satu untuk menjadi muridku chapter 2. Namun sebelum Yui melanjutkan ceritanya, Yui ingin berterima kasih kepada seluruh Sobat Klonime dulu nih, yang telah mendukung dan memberikan apresiasinya untuk terus menyemangati Yui menggarap setiap cerita dan terus upload. Yui juga ingin mengingatkan kembali, buat yang baru gabung di Klonime Channel, jangan lupa untuk support channel Klonime dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta sobat juga bisa mengapresiasikan Yui dengan cara secangkir kopi hangat pada link yang tertera di deskripsi, agar sobat tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Yuk, sambil seruput kopi hangat, kita langsung ke ceritanya ya sobat. Acara yang diselenggarakan Akademi King Hong akhirnya pun selesai. Di lain sisi akademi, kita diperlihatkan kembali dengan banyak tumpukan kayu bakar dari atas puncak Gunung Qingluan. Bahkan tidak ada yang berubah sedikit pun, di mana tumpukan kayu bakar yang telah dibelah Master Bai masih tetap tertumpuk sama dan begitu banyak. Disinilah akhirnya seorang gadis bernama Su Liyue yang telah menjadi seorang murid dari Master Bai langsung bergumam. Sesampainya Su di kediaman Master Bai tersebut, ia mengatakan dalam hati, bagaimana seorang Master Bai bisa terintimidasi seperti ini? Sementara Su sudah sedikit mengetahui seberapa hebat gurunya itu. Bahkan saat itu, Su tengah berpikir bagaimana Master Bai selalu sendirian dan dikucilkan, yang pada kenyataannya meskipun hanya memiliki tingkat kultivasi terendah, bisa dipastikan bahwa gurunya itu bisa dengan mudah membumi hanguskan Akademi King Hong dalam sekejap. Di tengah lamunan Su tersebut, tiba-tiba saja Master Bai mengatakan beberapa peraturan kepada Su. Baginya yang seorang master telah menganggap Su adalah bagian keluarga, maka Su harus memahami betul semua peraturan di kuil miliknya. Kemudian Master Bai pun menjelaskan setiap peraturan kepada Su. Yang pertama, dalam departemen miliknya tidak mengatur sebuah kursus apapun, yang mana departemen Runic Seal milik Master Bai semuanya bergantung pada kemampuan dan kesadaran muridnya sendiri. Peraturan yang kedua, di antara Master Bai dan muridnya atau siapapun bebas untuk datang maupun pergi, yang mana Su tidak harus melaporkan apapun kepada gurunya yaitu Bai, kemanapun Su akan pergi atau apa yang akan dilakukannya. Sementara untuk peraturan yang ketiga, disinilah Master Bai menjelaskan semua situasi akan departemen miliknya, di mana akan sangat sedikit sekali murid yang tinggal, dan hal tersebut membuat sumber kultivasi sangatlah sedikit. Mendengar akan semua peraturan kuil yang disampaikan gurunya tersebut, Su jelas berpikir bahwa dirinya sangatlah merasa aneh. Karena apa yang telah disampaikan gurunya itu adalah di mana Su ternyata harus mempelajari segala sesuatunya itu secara mandiri. Kemudian sambil mengeluarkan 2 buah kitab Departemen Runic Seal, Master Bai juga menyampaikan kepada muridnya yaitu Su, bagaimana di mana Master Bai adalah tetap dirinya yang seorang guru bagi Su, dan ia tidak akan pernah memperlakukan Su dengan sangat buruk. Begitu pula dengan sumber daya dan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki Master Bai sebagai gurunya, tidak akan pernah berkurang sedikit pun
untuk diberikan kepada Su selaku muridnya sendiri. Setelah dasar dari peraturan sudah disampaikan oleh Master Bai, ia pun mengatakan kepada Su bahwa akan ada peraturan yang keempat. Namun saat ini masih belum ditetapkan oleh Bai Luochen sebagai gurunya. Mendengar begitu sederhananya peraturan yang dimiliki Departemen Runixil, hal itu pun membuat Su memahami akan semua peraturan yang ada di kuil tersebut. Sehingga ketika Master Bai mempertanyakan apakah muridnya ingin bertanya, tentu saja Su berkata bahwa itu semua sudah sangat jelas dan cukup dimengerti. Melihat akan Su telah memahami semua peraturan yang disampaikan gurunya, Master Bai pun memberikan kedua kitab biru tersebut kepada Su. Setelah kedua kitab tersebut berada di tangan Su, Master Bai pun kembali menjelaskan secara singkat di mana kitab itu kepada muridnya tersebut. Kemudian ketika Su sambil menatap kedua kitab di tangannya, Master Bai kembali mengatakan dan menjelaskan bahwa kitab yang kedua tersebut adalah buku pelatihan khusus yang harus dipelajari Su sepulang dari belajar kelas. Di mana Master Bai juga menjelaskan kepada Su, setiap tingkat kesulitan dalam sebuah pelajaran dan pelatihan sudah ditandai olehnya pada kitab tersebut. Sebagai seorang guru yang baik, Master Bai juga menyemangati muridnya itu. Ia menyampaikan kepada Su bahwa ia harus selalu mengikuti tahap belajarnya setiap pelajarannya agar selalu meningkat. Dan Su juga harus selalu berhati-hati akan setiap pelatihan yang dijalaninya itu, agar dirinya tidak serakah atau terburu-buru untuk mencapai sesuatu secara instan. Dan ketika penjelasan yang diberikan gurunya tersebut sudah tersampaikan kepada Su, Master Bai juga berkata bahwa setiap tugas yang diberikannya akan selalu diperiksa dari waktu ke waktu, sehingga hal tersebut akan membuat Su selalu mendapatkan rasa fokus ataupun tidak bermalas-malasan. Dari setiap inti peraturan serta sistem pembelajaran yang diberikan gurunya, Su pun menundukkan kepala sebagai rasa hormat kepada gurunya itu, di mana ia akan mengikuti semua arahan serta nasihat Master Bai sebagai pembimbingnya untuk membuat dirinya menjadi lebih hebat. Setelah panjang lebar setiap rinci akan peraturan dan pelajaran yang disampaikan, Master Bai kemudian berkata kepada Su kembali bahwa sebagai tempat tinggal atau asrama miliknya, Su bebas dapat memilih yang manapun untuk ia tempati. Mendengar akan hal yang dikatakan gurunya, Su kemudian menoleh ke arah sebuah bangunan asrama tersebut. Dan Master Bai juga menyampaikan jika Su merasa membutuhkan sesuatu, ia bisa menuju ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta yang diinginkannya. Namun di sela-sela akan apa yang disampaikan gurunya itu, Su yang menoleh ke arah bangunan tersebut terlihat membeku. Dirinya bergumam dalam hati sambil mengeluh, seakan ia menyesali dan tiba-tiba saja ingin langsung pindah ke departemen yang lain. Namun dengan kondisi tersebut, dirinya kembali bersemangat. Meskipun setelah melihat betapa usangnya bangunan itu, di mana seluruh bangunan tersebut memiliki kayu-kayu yang sudah reot dan usang, dan Su tetap bertekad bahwa ia akan bersabar dengan kehidupannya tersebut. Ia akan tetap menjalaninya sambil bergegas untuk ke kamar miliknya. Namun uniknya akan hal yang tengah terjadi saat itu. Sebaliknya Master Bai terlihat duduk dengan santainya, tengah mempersiapkan sebuah tungku api. Dan ketika itulah terlihat Master Bai tengah menguliti seekor ular biru yang sudah digenggamnya sedari tadi dan diketahui adalah seekor naga langka, yang kemudian dengan mudahnya ia mencincang daging naga tersebut yang dikenal sebagai naga Changwu. Dan naga tersebut bisa terbelah dengan mudah hanya menggunakan sayatan dari tangannya yang sangat cepat. Dan ternyata Bai Luochen sedang menyiapkan sebuah makanan. Dirinya kala itu tengah mempersiapkan daging yang telah dicincang, disusun dan ditusuk secara rapi dengan sebuah bilah kayu, layaknya seperti sate atau yang dikatakannya adalah barbeque. Setelah mempersiapkan semua daging yang telah dikulitinya tersebut,
Daging naga tersebut kemudian Master Bai menjentikan jari telunjuknya dengan mudahnya untuk mengeluarkan api kecil yang ternyata untuk membakar arang yang sudah ia persiapkan. Sementara di lain sisi sebaliknya, di mana muridnya Su sedang begitu sibuk mempersiapkan kamar yang akan ia tempati. Namun dirinya tiba-tiba saja terhenti sejenak. Ketika kepulan asap yang beraroma begitu harum dan lezat masuk ke dalam ruangannya hingga membuatnya memejamkan mata, dan ia berkata, "Mengapa aroma ini begitu harum dan lezat?" Itulah apa yang dikatakan oleh Su. Tak tahan dengan aroma yang dicium hidungnya itu, Su kemudian membuka jendela kamarnya yang masih sangat berdebu. Tapi lezat. Ia kemudian melihat ke arah di mana aroma itu berasal, yang ternyata adalah Master Bai yang sedang barbeque daging naga tangkapannya. Setelah mengetahui hal tersebut, ternyata membuat Su begitu terkejut akan apa yang dilakukan gurunya. Ia mengetahui bahwa naga yang dipanggangnya itu adalah binatang immortals, di mana daging yang dimasak tersebut sangatlah memiliki harga yang tinggi dan mahal, serta biasanya hanya disediakan untuk kekeluargaan kerajaan. Terkejutnya Su kala itu melihat Master Bai yang dengan santainya tengah memakan naga tersebut dengan sangat lahap. Bahkan terlihat dengan sangat penuh di dalam mulutnya. Master Bai terus mengunyah daging bakar itu yang terlihat sangat nikmat dan lezat. Enak. Melihat akan Master Bai yang menyantap daging lezat sendirian, kemudian akhirnya membuat Su ikut lapar dan meneteskan liur di mulutnya. Sementara dari kejauhan depan pintu asrama, Su terlihat juga ingin memakannya sambil berkata dalam hati, "Di mana setelah berlatih puluhan tahun selama ini, namun aku belum pernah sekalipun memakan daging naga itu. Sepertinya lezat. Boleh tidak ya, aku minta sedikit sama guru?" Itulah ujar Su dalam hati dan pikirannya. Dan di tengah asiknya menyantap naga buruan tersebut, tiba-tiba saja Master Bai dikejutkan dengan suara Su yang memanggilnya guru dan membelakangi dirinya hingga membuatnya terdiam. Dengan wajah yang aduhai dan kemerahan di pipinya, sambil memegang halus bibirnya, Su berkata pada Master Bai bahwa Su ternyata juga sedikit ikut lapar dan ia ingin mencicipi sepotong daging yang dimasak gurunya tersebut. "Guru, apakah aku boleh mencicipi daging itu sedikit?" Mendengar perkataan muridnya tersebut sambil memegang daging dengan kedua tangan dan yang berada di mulutnya, Master Bai kemudian berkata kepada Su yang membuatnya terdiam, "Tidak boleh." Bahwa Su tidak diperbolehkan memakan daging tersebut. Mendengar perkataan gurunya bahwa dirinya tidak bisa memberikan daging itu, membuat Su cemberut, berkata pelit dan berpikir dalam hati, kemudian teringat bahwa ia adalah seorang gadis immortal yang terhormat, namun tidak diperbolehkan makan daging naga tersebut oleh gurunya saat ini. Ia juga jadi teringat dengan sebuah pikiran keluarganya. Kalau rekan-rekan Taoisku tahu di kehidupan sebelumnya dengan kondisiku saat ini, kalau aku tidak boleh memakan daging tersebut, maka mereka semua pasti akan mempertawakanku dengan terbahak-bahak. Di situ diulas kembali, di mana ia juga teringat dengan sebuah pikiran keluarganya jika saja rekan-rekan Taois mereka di kehidupan sebelumnya saling berkumpul dan mengetahui bahwa Su tidak diperbolehkan memakan daging oleh gurunya, maka ia tentu saja akan ditertawakan terbahak-bahak oleh seluruh keluarga Taoisnya. Setelah pikiran kocak Su membuatnya jadi begitu melas, Master Bai kemudian menatap ke arah Su dengan kasihan sambil berkata, "Su, kamu jangan menatapku seperti itu. Jika aku mengatakan tidak boleh, ya tidak." Dan mendengar perkataan gurunya itu, Su kemudian ngambek sambil memalingkan wajah dari Master Bai. Dan tentu saja melihat akan kekanak-kanakan muridnya itu membuat Master Bai jadi merasa iba pada Su.
Kemudian Master Bai berkata kepada Su kembali, "Su, tunggu." Mendengar hal itu, membuat Su yang berpaling darinya kemudian terdiam. Namun Su yang menoleh malah semakin terlihat aneh dan genit manja kepada Master Bai. Ia berkata kepada gurunya, bisakah ia memakan daging naga itu juga sekarang, sambil meneteskan liur di mulutnya. "Boleh kan, guru?" Dan disinilah diperlihatkan daging naga yang begitu lezat hanya satu potong saja. Dan tak lama kemudian, daging panggang itu jatuh, hanya meninggalkan secuil dengan minyaknya saja. Dengan wajah so angkuh yang culun, Master Bai kemudian menyodorkan tusuk daging berminyak itu kepada Su dan berkata, "Ini Su, ambil tusuk sate ini dan jilatlah." Dengan wajah yang tampak melas dan menyedihkan, Su pun kemudian perlahan ke arah gurunya mengambil tusuk sate tersebut. Setelah tusuk sate itu di tangannya, Su kemudian menoleh ke arah gurunya yang sedang makan daging sambil berkata, "Kamu sebagai murid seharusnya tidak memanggil aku yang seorang guru adalah orang yang pelit, karena kau hanya boleh menjilatnya. Seharusnya Su, kamu menyadari dan mengetahui mengapa aku melakukan ini padamu," kata Master Bai. Dengan pipi yang memerah dan penasaran, Su kemudian berpikir entah mengapa gurunya mengatakan hal tersebut. Kemudian Su pun akhirnya mulai menjilat tusuk sate tersebut yang berisi hanya secuil daging serta berlumuran minyak. Dirinya hanya menjilati dengan ujung lidah sambil mencoba untuk merasakan seperti apa rasa daging tersebut. Tiba-tiba saja Su sangat terkejut dengan mata yang melotot sambil menitikkan air mata di kedua matanya. Dirinya membayangkan bahwa apa yang dirasakannya itu telah membuatnya begitu merasa kacau. Bahkan ia juga berkata bahwa aura daging tersebut sangatlah kuat. Dan setelah lamunannya yang terhanyut akan rasa daging tersebut, Su kemudian terdiam lemas, tampak mata sayu dan terengah-engah. Kemudian Su berkata bahwa dirinya tidak tahan lagi. "Guru, aku tidak tahan lagi. Kenapa rasanya begitu panas?" Su kembali membayangkan di mana ketika setetes minyak dari secuil daging naga yang dijilatnya telah membuat matanya berkaca-kaca takjub sambil berkata, dirinya sungguh tidak menduga bahwa energi spiritual yang terkandung dari seteguk minyak daging tersebut hampir bernilai setara dengan setengah tahun dari latihannya. Bahkan dirinya yang tengah berpikir saat itu, dengan kondisi tubuh yang dimiliki Su saat ini, tidaklah ia dapat mengalahkan aura dominan kuat yang terkandung dalam daging tersebut. Karena jika Su gegabah dan memakannya secara langsung, maka tentu saja pasti dirinya akan terkapar dan sirna seketika meledak. Setelah mengetahui dan merasakan dari seteguk minyak daging naga tersebut, Su kemudian menundukkan kepalanya dengan hormat kepada Bai Luo Chen. Meskipun dengan santai gurunya masih memakan daging panggang di mulutnya, Su berkata, "Guru, terima kasih atas kemurahan hati yang diberikan guru. Aku kini sudah mulai mengerti mengapa guru mengatakan hal tersebut." Itulah kata Su di mana ia yang berterima kasih dan kemudian mengetahui betapa guru Bai Luo Chen sangat baik dan murah hati terhadapnya. Kemudian setelah mendengar perkataan muridnya yang tengah memahami hal tersebut, Master Bai menyampaikan bahwa Su hanya diperbolehkan menjilatnya 1 hari sekali, dan dirinya tidaklah boleh terlalu berlebihan atau bernafsu. Karena menurut Master Bai, hal itu akan berbahaya bagi Su jika melampaui batas. Mendengar ucapan gurunya dan mengetahui akan maksud yang disampaikan, Su pun kini akhirnya memahami dan kemudian berkata kepada Master Bai bahwa ia akan mengingat atas apa yang disampaikan gurunya tersebut. Dan kemudian adegan pun beralih pada suatu tempat di mana terlihat 2 orang yang berpakaian mencurigakan tengah mengenakan sebuah topeng di wajah mereka sambil berdiri di depan portal King Luan. Di mana saat itu waktu menunjukkan adalah malam hari.
terlihat papan nama kediaman terpampang di mana Master Bai tinggal tertulis. Di sanalah kedua orang mencurigakan tersebut berbicara dengan rekannya bahwa kuda yang dimiliki oleh instruktur Bai sangatlah spiritual dan spesial. Bahkan rekan-rekan mereka yang mencoba merebut kuda tersebut tidak berhasil mencurinya dan bernasib sial dipukuli kuda itu. Setelah berbincang tentang rencana yang akan mereka lakukan kali ini, kedua orang mencurigakan tersebut kemudian masuk ke dalam area Master Bai. Mereka berupaya menyusupi tempat tersebut secara paksa dengan melompat melalui atas sebuah dinding tebal. Dan ternyata mereka pun berhasil masuk melewati dinding itu. Kemudian saling berbincang kembali bahwa mereka telah mempersiapkan sebuah cara dengan baik. Salah satu pria mencurigakan tersebut kemudian mengeluarkan sebuah botol, di mana di dalam botol kecil tersebut yang sudah mereka siapkan itu ternyata berisi racun yang ringan. Dan kandungan racun tersebut memang tidak mematikan. Kemudian racun itu bernama pemabuk bermata seribu, yang belum lama ini telah dikembangkan oleh rekan senior mereka. Di mana fungsi dari racun dalam botol tersebut adalah membuat monster setidaknya di bawah peringkat kelima akan dengan mudah pingsan ketika mereka mencium bau dalam botol itu sedikit saja. Dan saat mereka terengah, di mana di tengah-tengah diskusi hal tersebut, tiba-tiba saja salah satu dari pria itu mengatakan kepada rekannya agar jangan berisik dan segera tutup mulut. "Shh, diam, ada orang." Karena salah satu di antara mereka tersebut tampaknya tengah melihat seseorang di sana yang masih terjaga dan tengah menuju ke arah kandang kuda tersebut. Terlihat di kotak makan kuda yang ternyata kosong sedang diisi. Dan orang itu adalah Bai Luochen yang tengah memberikan pakan pada saatnya menjelang tidur. Dirinya memberikan pakan rumput sambil berkata kepada si kuda, "Aduh, hitam, kamu kok jadi tampak kurus dan sekarang tubuhmu jadi kecil seperti keledai. Padahal sejak saat pertama kali kembali dari sebuah pemeriksaan, itu yang membuat kamu jadi kurus." Dan karena hal tersebut, ia juga mengatakan kepada si kuda bahwa kini penampilannya menjadi sedikit berbeda. Namun tampak kuda miliknya itu tetaplah begitu menyayangi Bai Luochen. Bahkan setelah Master Bai memperhatikannya, kuda itu begitu manja dengan sang majikan sambil mengelus pipi Bai. Akan sikap kasih sayang dan lembut yang ditunjukkan, dirinya juga mengatakan kepada kuda tersebut bahwa si kuda harus menjaga rumah dengan baik, karena kini sudah larut dan dirinya akan segera tidur. Setelah menyapa selamat tidur kepada si kuda, Bai Luochen akhirnya beranjak masuk ke dalam rumahnya. Dan ternyata di sanalah kedua orang mencurigakan tersebut tengah memperhatikan Bai Luochen dari kejauhan di balik dinding. Setelah sampai di pintu kediamannya, Bai Luochen kemudian meniup lilin serta langsung masuk ke dalam rumahnya. Dan terlihat kedua orang mencurigakan tersebut tengah bersiap-siap sambil mengeluarkan seutas tali mengetahui pemiliknya sudah pergi ke dalam rumah. Kemudian kedua orang mencurigakan tersebut akhirnya beraksi, di mana mereka kini berada di hadapan kuda itu sambil berkata, "Kamu seharusnya adalah milik Departemen Beast Taming. Jadi kali ini takkan kami biarkan kamu lolos, kuda." Mereka berkata bahwa kuda di hadapan mereka itu seharusnya adalah milik Departemen Beast Taming. Dan kini akhirnya diketahui bahwa kedua orang mencurigakan tersebut adalah dua siswa yang berasal dari Departemen Beast Taming, yang juga sebenarnya berada dalam Akademi King Hong. Dan sampai situlah di mana cerita kali ini berkaitan dengan chapter 2. Bagaimanakah kelanjutan dari nasib kedua orang tersebut, dan juga bagaimanakah kondisi selanjutnya, di mana sebenarnya Su saat itu belumlah tidur. Sedangkan bagaimana kondisi Bai Luochen sebagai guru Su
yang terganggu atas kehadiran kedua orang siswa yang mencurigakan dan membuat kegaduhan sehingga ribut dan bertarung dengan Su. Tentu saja Yui akan kembali menceritakan pada chapter selanjutnya. Namun sebelum Yui undur pamit, Yui ingin berterima kasih sekali lagi kepada seluruh penonton yang sudah mendukung channel Clonime dengan menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat para penikmat Clonime yang baru saja bergabung, Yui ingin mengingatkan kembali agar dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta buat yang ingin memberikan apresiasinya, Yui akan sangat berterima kasih apabila kalian semua telah memberikan Yui secangkir kopi hangat yang tertera di dalam deskripsi video. Dan Sobat Clonime juga dapat mendukung Yui di channel Clonime dengan cara memberikan super chats, super thanks, dan super stiker sebagai bentuk dukungan positif untuk Clonime agar Yui lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah selanjutnya. Sudah waktunya Yui undur pamit. Terima kasih sudah temani Yui dengan secangkir kopi hangatnya. Sampai jumpa lagi di next chapter. Bye bye. Treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through.